Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki buat pemirsa dimanapun berada dan teman-teman semuanya. Oke teman, di sini saya akan berbagi tips tentang pengapian dari sebuah motor. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah kapasitor milar, tidak berkutub positif dan negatif, dan banyak digunakan di PLN untuk menggantikan sebuah trafo pengisian pada sebuah komponen elektronik di alat rumah tangga. Dan di sini untuk kapasitor ini mempunyai kapasitas atau nilai dari bagian di komponennya sini 105J dan 400 volt. Ini untuk kapasitasnya di sini saya membaca 1 mikrofarad 400 volt. Dan untuk kegunaan dari kapasitor ini menyimpan arus sementara sebesar 400 volt dengan menggunakan arus AC atau arus bolak-balik dari sebuah spool pengisian. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba gunakan alat ini untuk kendaraan di motor yang sudah saya pernah coba. Dan di sini saya ada sebuah coil motor. Oke, untuk bentuknya seperti ini. Dan bagian-bagian dari coil ini ada ini baut yang ke body, ini input yang dari CDI. Oke, dan yang di bagian sini output yang ke busi. Oke teman, dan untuk fungsi dari coil ini saat dipasang di motor, di sini ada bagian input dari CDI, dan di sini saat digunakan di motor ini biasanya mengeluarkan arus atau voltase sekitar 220 volt AC. 220 volt AC pada bagian kumparan primer yang ada pada bagian bawah di dalam kumparnya sini, sehingga saat terjadi induksi atau saat motor kita gunakan, karena di sini ada dua kumparan luar atau kumparan sekunder yang terhubung ke bagian bodi di sini. Oke, di sini ada lilitan yang kedua di atasnya yang sangat banyak sekali untuk jumlah lilitannya. Oke, di dalamnya sini. Oke, dan saat di sini ada arus yang masuk. Oke, di sini ada 220 volt. Kemudian saat motor ini digunakan, ya ada hubungan langsung yang sangat cepat sekali antara di bagian input dan ke bodi, sehingga terjadi medan magnet atau induksi yang bisa menyebabkan reaksi pada kumparan sekunder ini yang bisa menghasilkan dari input 220 menjadi output ke kabel businya ini sebesar 10.000 volt yang dimana disalurkan ke ujung businya sini. Oke, memercikan bunga api pada busi di ujungnya sini. Oke, ke ujungnya sini. Oke teman, dan di sini saya akan coba menggunakan sistem pengapian pada sebuah motor menggunakan CDI AC atau CDI yang menggunakan aki. Dan maaf, dan ada beberapa komentar kemarin yang minta untuk memodifikasi dari sebuah CDI AC untuk memperbesar dari sistem pengapian pada percikan businya di sini. Oke, dan tentunya hasilnya nanti akan lebih besar. Oke, menjadi lebih biru dan tentunya percikannya lebih banyak di bagian ujungnya sini. Oke, dari sebelumnya. Oke, jika teman-teman mengalami masalah bisa pada sistem pengapian bisa mencoba cara seperti ini. Apakah ini aman digunakan? Oke. Untuk yang pertama di sini saya akan siapkan sebuah sistem pengapian CDI DC. Oke, di sini ada sebuah spool dari magnet. Oke, spool dari magnet. Di sini ada beberapa bagian spool atau lilitan yang diameter ml-nya atau kawatnya di sini sekitar 0,8 sampai 1 mili. Oke, 1 mili seperti ini.
Dan di sini ada lilitan berjumlah 6 karena di sini punyanya motor lama Vega. Jadi yang 4 di lilitannya ini adalah sistem pengisian dan 2 bagian lilitan ini adalah sistem ke lampu. Dan di sini saya abaikan karena di sini berbeda sekali. Ini adalah spool CDI yang menggunakan CDI AC yang berasal dari sebuah magnet di motor. Saat digunakan ini arusnya bersumber dari spool di magnet, berbeda sekali dengan saat menggunakan spool CDI DC yang menggunakan arus bersumber dari spool pengisian pada sebuah aki. Dan saat motor digunakan, di sini ada sebuah magnet yang berputar mengitari dari spool ini sehingga terjadi arus yang sangat besar sekali pada sistem spool pengisian. Spool pengisian dan spool lampu. Di sini saat kita putar dari saat digunakan di motor, saat putaran awal mungkin ini menghasilkan voltase sekitar 30 volt AC, dan saat dinaikkan putaran gas dari motor ini bisa menghasilkan lebih dari 100 volt. Dan untuk keamanan dari sebuah kelistrikan motor 12 volt, di sini diperlukan sebuah regulator atau kiprok motor. Ini fungsinya adalah untuk merubah arus AC atau arus bolak-balik dari spool pengisian masuk ke input di bagian sini yang berwarna putih. Pada spool pengisian di motor ini biasanya berwarna putih. Ini masuk ke jalur ke jalur kiprok. Kemudian keluar ke kabel warna merah ke jalur aki. Dan di sini ada jalur negatif yang terhubung ke bodi dari spoolnya sini atau terhubung ke bodi motor. Seperti ini untuk cara kerja dari sistem pengisian di sebuah motor. Dan di sini karena menggunakan arus DC atau arus yang menggunakan aki. Di sini setelah dilalui dari spool ini arus AC, kemudian dirubah menjadi arus DC oleh sebuah regulator, dan di regulator ini membatasi voltase karena di sini sangat besar sekali voltasenya. Jadi output di bagian yang ke aki untuk kiprok yang bawaan motor ini biasanya 14,5 volt untuk lebih aman dari sistem pengapian atau sistem kelistrikan di motor CDI DC. Dan di sini sudah saya siapkan juga sebuah CDI dari motor DC lama. Ini punyanya motor karburator Vario 110 yang menggunakan CDI dari aki motor. Dan sumber arusnya ini dari sebuah aki menggunakan strum dari aki. Jadi saat dilewati sebuah saat digunakan di motor, karena di sini menggunakan arus dari aki, untuk keuntungan dari CDI DC ini adalah saat putaran rendah maupun putaran tinggi untuk output di ujung businya sini, percikan di ujung businya ini stabil, baik putaran di mesinnya itu gasnya stasioner atau rendah sampai putaran tinggi sampai kita naikkan gasnya, percikan di ujung businya ini tetap stabil dan tetap besar untuk hasilnya menggunakan CDI DC. Dan di sini sudah banyak digunakan di motor sekarang. Dan di sini untuk CDI DC ini ada rangkaian di dalamnya karena menggunakan aki 12 volt. Karena di sini menggunakan aki, jadi di sini untuk CD ini inputnya adalah 12 volt karena di dalam coilnya ini di bagian coil dari input di coil ini membutuhkan voltase sekitar 220 volt. Jadi di dalam CD ini ada sebuah rangkaian penaik tegangan pada CDI DC atau CDI Vario 110 ini, dimana saat motor dihidupkan atau kiprok ini menyimpan
arus atau voltase pada aki sekitaran 12 volt sampai 14,5 volt. Oke, pada aki motor. Kemudian masuk ke kunci kontak. Dari kunci kontak ini kemudian masuk ke input CDI, jalur power dari CD ini, sehingga saat digunakan ini ada inverter di dalamnya sehingga outputnya ini menjadi 220 volt. Ini yang ada pada rangkaian CDI DC. Dan kebetulan di sini untuk rangkaian CDI DC ini ada yang sudah saya bongkar dari sama punyanya motor Vario 110. Seperti ini sudah saya bongkar dari rangkaian di dalamnya. Ini sama untuk kondisinya atau bentuk fisiknya. Dan di sini untuk CD ini juga sama orisinilnya. Dan untuk kendala dari CDI yang sudah saya bongkar ini adalah over voltase atau kelebihan voltase saat dipakai di motor Vario, karena untuk sistem pengisian dari kiprok ini mungkin bermasalah sehingga output dari kiprok yang ke aki ini sekitaran 17 volt, mungkin memakai kiprok yang non ori atau bukan bawaan dari motor, sehingga CD ini mengalami masalah kelebihan voltase yang menyebabkan kerusakan pada sistem switching di CD-nya sini. Ini biasanya SCR-nya yang di sini. Ini sudah saya ambil dan di sini terjadi konsleting. Jadi saat saya pasang dari CD ini, untuk sikringnya ini langsung putus. Jadi teman-teman jika mengalami masalah pada CDI motor, saat menggunakan aki CDI DC ini, saat dikunci kontak on, sikring atau pengaman dari motor ini, sikring ini langsung terputus. Ini biasanya terjadi kerusakan atau short pada bagian rangkaian di dalam CD-nya. Teman, dan untuk cara kerja dari sebuah CDI DC di sini yang saya pahami adalah saat masuk dari aki 12 volt, kemudian di sini ada rangkaian inverter penaik tegangan, dari 12 volt, kemudian dinaikkan oleh sebuah trafo seperti ini. Kalau di elektronik mungkin trafo ferit seperti ini, sehingga terjadi getaran elektronik yang menyebabkan voltase dari trafo ini menjadi naik dari 12 volt kemudian ke 220 volt menuju ke coil motor, menuju ke input coil. Dan di bagian dalamnya sini juga sama, ada sebuah kapasitor. Ini untuk kapasitornya sudah saya lepas. Untuk kapasitor dari CDI DC ini yang asli bawaan motor Vario ini menggunakan 155 atau 1,5 mikrofarad sama 400 volt. Teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menggambar rangkaian dari kelistrikan CDI DC ini, dan bagaimana untuk memodifikasi dari sistem pengapian CDI DC ini supaya hasil percikan atau pengapian di ujung businya ini lebih besar. Di sini saya akan menggambar dari rangkaiannya, untuk memudahkan dalam melihat saat dilakukan modifikasi. Di sini saya gambar dari spool mesin, spool pengapian. Di sini spool pengisian. Saya gambar seperti ini ke bodi motor. Spool pengisian. Seperti ini. Langsung ke regulator atau kiprok motor. Kemudian dari kiprok ini langsung ke aki motor. Ini bagian plus, ini min, ini ke bodi motor,
Oke, 12 volt. Oke teman, dan di sini untuk pengamannya di sini ada sekring. Ini biasanya 10 ampere F fuse 10 ampere 10 ampere. Oke, 10 ampere. Dan untuk selanjutnya di sini saat digunakan di motor untuk CDI DC, di sini dibutuhkan sebuah jalur ke kunci kontak. Oke, kunci kontak motor. Oke, kunci kontak seperti ini. Oke, dari kunci kontak ini langsung ke CDI. Oke teman, dari kunci kontak ini ke CDI. Oke, masuk ke input CDI. Oke. Input ke CDI. Di sini yang ke 12 volt. Oke, 12 volt. 12 volt. Oke, ke 12 volt. Oke, saya tulis di sini 12 volt. Oke, dan di 12 volt ini ada yang ke ground atau bodi motor. Oke, negatif. Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada penaik tegangan. Oke, penaik tegangan. Di sini ada yang ke inverter. Oke, inverter 220. Oke. Inverter 220. Kemudian di sini ada switching SCR. Oke, sini. Di sini ada kapasitor. Kapasitor dari bawaan CDI-nya. Oke. Dari bawaan CDI di sini. Oke. Kapasitor ini. Oke, setelah dirubah dari 12 volt ke 220, kemudian disimpan di kapasitor ini C1. Oke, kemudian di sini SCR ini ke bodi motor. Oke, ini. Dan di sini untuk rangkaian selanjutnya. Oke, untuk rangkaian selanjutnya di sini ada sebuah coil. Oke, ada sebuah coil seperti ini. Untuk coilnya jalur inputnya ke sini. Oke, dari CDI ini jalur ke coil. Oke, di CDI jalur ke coil. Oke, dari kapasitor ke coil sini. Oke, ke coil. Input coil. Ini ke bodi motor. Oke, ini. Dan di sini ada kabel busi. Oke, seperti ini. Ke busi. Oke, seperti ini. Untuk simbol busi. Oke, teman. Dan di sini saat CD ini digunakan di motor karena di sini menggunakan CDI DC. Oke, di sini ada sebuah pulser dari pengapian motor. Oke, ini memicu terjadinya switching atau menimbulkan percikan bunga api pada busi saat dilewati magnet di dalam mesin. Di sini ada tonjolan pick up pada magnet. Oke, jadi saat digunakan ini, terdapat tonjolan pada magnet motor. Ini menyentuh dari tonjolan kotak di pick up pada magnet motor. Ini menyentuh pada bagian di ujungnya sini. Oke, sehingga terjadi switching atau pembukaan pada SCR di CDI-nya sini. Oke, pada CDI DC. Oke, saya taruh seperti ini untuk pulsernya. Ini magnet. Ini magnet motor. Magnet. Oke, di sini ada pulser tadi yang pick up. Oke, di sini ada dua kabel, satu kabel ke negatif, satu kabel. Oke, ini pulser. Satu kabel ke CDI-nya sini. Oke, ke CDI ini pulser. Jalur ke pulser. Oke, ini.
dan di pulser ini ada switching ke SCR-nya sini, ke SCR-nya di sini, sehingga saat terjadi saat melewati pick up ini di ujung pulsernya sini, di sini menghasilkan voltase yang sangat kecil sekali, 0,7 volt AC, kemudian memicu dari gate di SCR-nya sini, gate di SCR-nya sini pada CD ini, sehingga terjadi pembukaan. SCR-nya ini membuka dari atau pelepasan voltase penyimpanan pada kapasitor ini. Jadi saat terjadi pembukaan atau SCR-nya ini terpicu oleh voltase dari pulser, di sini kapasitornya ini terjadi penyimpanan arus, voltase sekitaran 220. Kemudian karena di sini terbuka pintu dari SCR-nya ini, sehingga arus yang tersimpan pada kapasitor ini melewati langsung ke ground, langsung ke ground seperti ini, ke ground seperti ini, dan langsung menuju ground coil, dan terjadi induksi pada kumparan di sini, di primer dari coilnya sini. Terjadi induksi voltase yang sangat tinggi sekali pada kumparan di primernya sini, primer dari coilnya, sehingga terjadi induksi. Kemudian pada bagian kumparan sekunder atau kumparan kedua dari coil ini terjadi medan magnet dan menyebabkan induksi yang lebih besar voltasenya pada kabel businya sini atau output yang dari coilnya sini, sehingga terjadi percikan di ujung businya sini sebesar 10.000 volt. 10.000 volt. Teman, seperti ini untuk standar dari cara kerja sebuah CDI DC. Ini standarnya, dan di sini saya akan memodifikasi, memperbesar percikan bunga api pada busi ini untuk lebih biru, dan tentunya ini berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran di dalam mesin. BBM-nya lebih irit karena terbakar semua, dan tenaganya tentunya lebih meningkat lagi karena sistem pembakaran di dalam ruang bakar BBM-nya terbakar semuanya, sehingga tenaganya ini semakin besar. Teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah kapasitor. Ini punyanya mesin cuci, yang seperti ini. Ini untuk kapasitasnya adalah 11 mikrofarad. Ini punyanya mesin cuci satu tabung 11 mikrofarad. 11 mikrofarad 400 volt. Ini. Dan di sini kita bisa hubungkan langsung pada bagian coilnya. Untuk CDI-DC bisa langsung menghubungkan antara input dari coil ini yang ke CDI, kemudian satunya lagi ke ground atau body dari coil. Seperti ini. Ini bisa untuk menaikkan atau memperbesar percikan pada bunga api busi. Seperti ini. Dan untuk pemasangan dari kapasitor ini boleh bolak-balik, karena di sini AC atau tidak berkutub positif dan negatif. Pemasangan seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Dan untuk jalur pemasangannya saya taruh di sini, di bagian coilnya sini, di bagian coil. Di bagian sini. Ini ke ground atau body, ini 11 mikrofarad 400 volt.
Oke teman, dan di sini untuk kapasitor ini juga bisa menggunakan, saya coba pada video sebelumnya menggunakan kapasitor yang lain punyanya mesin cuci, tetapi yang 2 tabung. Oke, untuk 2 tabung seperti ini mempunyai 4 kabel, dimana untuk kabel yang satu ini ada yang dua kapasitor di dalamnya. Yang satu kabel ini menghasilkan 11 mikrofarad dan satunya lagi 3 mikrofarad. Jadi teman-teman bisa memilih ya, untuk percikan busi yang agak mungkin tidak begitu besar, ini saya menggunakan yang 3 mikrofarad, dan untuk hasil yang maksimal ini saya gunakan 11 mikrofarad. Oke, di bagian sini. Dan untuk warna kabelnya seperti ini. Untuk yang 11 mikrofarad ini adalah red blue, merah biru. Oke, red blue seperti ini. Dan untuk red blue di sini, oke, red blue seperti ini. Ini adalah 11 mikrofarad. Dan yang 3 mikrofarad adalah warna dari di sini purple dan orange. Oke, purple atau sini warna seperti ini, dan abu-abu. Oke, untuk warnanya seperti ini. Untuk yang 3 mikrofarad ini sama seperti punyanya kipas angin, mungkin yang 3 mikrofarad. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar tentang menambahkan sistem pengapian pada CDDC, memperbesar pengapian. Ini sudah saya coba pada motor Supra lama, oke, menggunakan CD Shogun, dan saya pasang kapasitor ini. Oke, kapasitor punyanya mesin cuci, saya gunakan yang 11 mikrofarad, dan di sini sudah saya pakai selama 2 bulan, dan hasilnya ini sangat terasa sekali saat digunakan. Oke, terutama untuk tenaga dari motor ini berbeda hasilnya dengan menggunakan dari bawaan motor. Jadi di sini teman-teman bisa mencoba cara ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Oke, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam otomotif.